mengetahui bahwa transaksi itu melanggar undang-undang dan mengingini penjelasan lo itu, coba baca lagi. Jadi diwanti-wanti hari itu juga pada itu bahwa untuk penerima supaya jangan asal saja terima bahwa dia tidak mengetahui transaksi terus dipegang. Itu rambu-rambunya. Nah, kemudian yang kedua, jelas memang tidak perlu pembuktian lagi asal-usulnya kalau kita follow the money. Karena strategi dari korupsi ya, yaitu strategi pemberantasan korupsi itu pasti dia ingin mencari kekayaan kan. Tapi kekayaannya ya sekecil apapun kekayaan yang melanggar undang-undang dan itu harus dihabiskan. Korupsi tidak menghabiskan uang, tapi memenjarakan orang. Kan begitu. Dalam prakteknya di Indonesia, memenjarakan orang ya, tapi uangnya nggak kembali signifikan. Makanya kita buat undang-undang cuci uang. Tapi di dalam harus dibedakan ini, ya, illicit enrichment satu hal, ya kan? Pembuktian terbalik lain hal. Karena illicit enrichment itu ada setiap pejabat publik yang memiliki harta kekayaan yang sangat signifikan dan dia tidak bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya. Pembuktian terbalik. Pejabat publik. Pejabat publik. Swasta. Pejabat publik. Illicit enrichment. Jelas di konvensi. Tetapi itu sudah kita ratifikasi, belum kita undangkan. Tuh. Ya, kalau Pak Tana perlu membuktikan. Sebentar. Belum sampai ini Pak. Ya. Jadi harus jelas. Ya. Yang kedua, yang baru nanti dalam undang tipikor yang kita sudah susun, illicit enrichment dan tindak pidana memperdagangkan pengaruh, trading in influence. Ya kalau itu diundangkan, Lutfi selesai memperdagangkan pengaruh, bukan penerima suap. Berarti enggak? Sekarang paling-paling mungkin ya. Karena belum terima, deliknya tidak selesainya bukan karena sukarela. Dia tidak mau menerima, tapi oleh karena tertangkap tangan. Ketahuan lebih dulu. Ya kan? Itu kan. Sekarang kita lihat, illicit enrichment itu belum jadi undang-undang. Trading influence belum jadi undang-undang. Jadi kita nggak bisa. Sistem hukum kita adalah kalau setelah ratifikasi perlu undang-undang pengesahan. Selama itu belum undang-undang pengesahan belum diundangkan, konvensi itu tidak bisa kita gunakan sebagai rujukan. Itu sistem. Sistem kita adalah non-self-implementing legislation. Common law ya. Begitu diadopsi, dia hanya lapor pada DPR, saya sudah adopsi ini berlaku untuk kita. Selesai. Jadi kita harus juga bisa membedakan mana yang harus menjadi rujukan, mana yang tidak. Kasus Lutfi ini menjadi sulit karena kita belum mengundangkan namanya tindak pidana trading in influence. Jadi terus bagaimana orang hartanya udah disita semua? Ya ini sebentar. Jadi begini Pak, jadi kalau saya lihat, saya nggak boleh mencampuri perkara ini. Ya, saya juga harus tahu bahwa ada prinsip-prinsip tidak boleh mempengaruhi. Saya nggak akan lari ke sana. Yang hanya saya tahu bahwa bagaimana follow the money kan. Itu kan, kalau KPK mau ke sana, follow the money, ya dia harus bisa membuktikan paling tidak 2 alat bukti ada indikasi pencucian uang. Pasal 2 mengatakan harta kekayaan dari tindak pidana 1, 2, 3, 27 lah. Butir ya, bukan 25, 27. Termasuk malah prostitusi masuk ya. Nah, jadi KPK itu harus memiliki indikasi dulu. Indikasi tentang bahwa yang diterima uang oleh katakanlah pasutan, maaf ya, ini contoh baik kok, pencerahan. Terima pasutan itu KPK sudah punya tahu ada indikasi dari sini. Tapi lihat kapan seorang pejabat di Indonesia itu tempusnya ya.
Undang-Undang 2899 mengatakan tempusnya pasal 5 ayat 2 dan 3 pejabat negara, penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah. PP-nya dari itu, sesudah itu 5 tahun setelah menjabat. Harus lapor KPK diperiksa. Yang kedua, ayat 3-nya juga dia harus melaporkan. Jadi kapan seseorang menjabat, katakanlah Oktober lah ya, tanggal 10, setelah Oktober kekayaan dia ke 10 Oktober ke depan. Ya harus dihitung. Kalau dia lapor KPK hari ini 10 juta, selama menjabat 50, setelah menjabat berapa? Dihitung oleh divaluasi kan aset. Bukan oleh KPK, oleh akuntan Bapak. Berapa lebihnya dari mana? Itu perhitungan dari, tapi kalau illicit enrichment langsung ada dugaan asetnya meningkat, pejabat publik langsung suruh buktikan, pembuktian terbalik murni. Nah itu prosesnya ya. Itu yang konvensi tadi kan? Ya itu. Nah oleh karena itulah maka Pak KPK sangat berat saya kira untuk membuktikan bahwa uang yang diterima Fatona dan diberikan pada semua itu adalah berasal dari suap. Tidak mudah. Yang jelas berasal dari suap yang saya lihat, saya baca, Pridia Maharani. 1 M dikurang 10 juta kan. Tapi yang lain-lain itu dari mana? Karena KPK harus punya indikasi baru. Bahwa yang lain-lain itu ada tindak pidananya, paling tidak. Masalah loh Pak. Jadi tidak sembarang orang terima uang kemudian ada tindak pidana langsung dia diklaim sebagai pencucian uang. Penjelasan pasal itu perhatikan, itu rambu-rambu. Debatnya panjang. Terutama nanti di pasal 77, 78, pembuktian terbalik. Seperti kasus Safarudin. Perlu nggak ada kejahatan pokoknya, pasal 2 tadi? Pasal 2 jelas. Jadi harus ada. Berasal dari tindak pidana ABC tapi tidak perlu dibuktikan. Kalau kita mau nguber uangnya. Kalau kita mau membuktikan kesalahannya ya buktikan undang-undang korupsinya gitu. Undang-undang yang mengatur terorismenya misalnya gitu. Ngerti ya? Jadi nggak begitu dia KPK punya inisiatif ini korupsi, tapi dia lihat ada harta banyak, dia lari ke cuci uang, tapi dia harus yakin betul uang-uang di sana itu dari sini. Dari offense. Tadi. Jangan dikira-kira nggak boleh. Jangan dicari yang lain. Nggak boleh. Tapi nah kalau misalnya illicit enrichment diundangkan, jadi lebih mudah lagi. Tidak perlu lihat ada predicate offense, langsung saja signifikan. Tidak bisa buktikan rampas. Tadi kan dalilnya bahwa itu kan ya kalaupun kita nggak tahu kita bisa suruh dia buktiin. Enggak, begini, ada rambu-rambunya. Pasal 63 Undang-Undang KPK dibaca saja. Kalau setiap orang merasa dirugikan karena lid, dik, dan tut yang dilakukan oleh KPK dianggap bertentangan dengan undang-undang, orang itu bisa minta kompensasi dan rehabilitasi. Itu satu. Kedua, rambu lagi berikut. Pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Bahwa barang-barang yang disita itu setiap orang pihak ketiga yang beritikat baik, sebut itikat baik, terus hartanya ikut dirampas oleh putusan pengadilan, maka pihak ketiga itu bisa mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rambu kedua itu. Rambu ketiga, setiap penyidik, penuntut, hakim dalam perkara TPU tidak boleh membocorkan rahasia informasi tentang sumber dari pencucian uang. Tidak boleh. Jadi banyak rambu-rambu sebetulnya. Kita siapkan rambu-rambu karena waktu itu saya agak khawatir ya. Dipakai salah gitu ya. Jadi orang jadi resah kan semua. Waduh, padahal nggak ada memang. Kalimat-kalimat itu jelas.
Kalau saya tahu ada transaksi di sini, ya kan, kena. Karena saya tahu dan saya ingin. Saya tahu transaksi itu melanggar. Tapi kalau saya nggak tahu, tidak termasuk pasal 5. Makanya ada penjelasan pasal 5 itu untuk mencegah berbeda dengan pasal 34. Dia memang pelaku. Kalau pelaku dia melakukan korupsi, ya di atasnya dia simpan di mana-mana gitu, otomatis. Ini yang harus sosialisasi, saya kira sosialisasi, ya. Karena memang saya dulu minta 2 tahun, 3 tahun masa peralihan transisi. Sosialisasi. Tapi segera diundangkan. Nah itu. Maksud Bapak sosialisasi ke penegak hukum atau ke Penegak siapa? hukum terutama harus paham dulu. Harus paham dulu. Jadi kalau begitu sampai kemana ini prahara menurut Bapak? Mentok di Patona dong? Gak tahu, itu bukan urusan saya, nanti pengadilan. Silakan aja nanti pembuktian. Saya yakin mungkin KPK punya bukti-bukti yang lebih ya. Harusnya kan begitu. Bukti yang lebih bahwa Fatona sebelum kejadian kemarin, dia juga melakukan tindak pidana lain yang diketahui oleh KPK, itu lain soal. Ya kan, itu satu ya. Yang kemudian yang berikut, yang juga perlu diketahui, siapa itu? Tadi Pak Kalim mengatakan, siapa presiden PKS itu? Hanya presiden partai. Siapa itu Suswono? Dia menteri. Sama kan pendapat kita. Seseorang diserang suap kalau dia punya ada kepentingan yang penyuap terhadap jabatan, wewenang. Ada wewenang. Tapi kuota itu kan belum pernah terjadi, penambahan itu. Penambahan kuota kan tidak dikeluarkan oleh Suswono. Suswono menolak. Dia nggak tahu, udah pokoknya sampai situ Pak ya. Ya.